aku memaksimalkan kapasitas aku dibandingkan ngikutin tren yang memang aku belum sesuai dengan kapasitas aku. Tapi kalau misalnya kita sudah punya kapasitas yang aku maksud kayak contohnya di aku pada saat itu aku belum punya pabrik, belum punya tim R&D, banyak hal yang aku belum punya. Jadi kalau aku sengaja maksa untuk ngikutin, bahkan ilmunya juga belum punya, alhasil itu nggak akan survive. Karena bagi aku untuk masuk ke bisnis, antara aku harus jadi nomor 1 atau nggak usah masuk sama sekali. Karena untuk jadi nomor 2 sama nomor 3 sama nomor 1 sama capeknya. Effort, usaha yang dikeluarkan tuh sama. Jadi kalau misalnya mau masuk, harus tahu dulu apa sih keunggulan diri kita dibandingkan kompetitor dan bagaimana kita bisa jadi nomor 1 di industri. Kalau enggak, lebih baik pilih industri yang bisa memberikan kita peluang untuk jadi nomor 1. Tapi itu aku ya, karena aku orangnya seperti itu cara pikirnya, tapi bukan berarti itu benar. Tapi bukan juga salah. Tergantung preference orang-orang ya. Tergantung. Oke, jadi itu bisa jadi quotes juga tuh, Kak Felicia. Jadi nomor 1 atau enggak sama sekali gitu ya. Kalau bicara soal beautypreneur punya pengetahuan, kira-kira pengetahuan apa aja sih Kak yang diperlukan untuk kita menjadi seorang beautypreneur? Pengetahuan paling penting itu pengetahuan untuk people skill sih menurut aku. Jadi skill untuk merekrut tim itu penting karena sebagai entrepreneur mau beauty mau di luar beauty kita nggak bisa ngelakuin semuanya sendiri. Kalau kita ngelakuin semuanya sendiri nggak ada orang yang buat mikir, nggak ada orang yang punya strategi. Sebenarnya skill yang paling penting itu skill untuk bisa bekerja dalam tim sama skill untuk bisa merekrut orang yang tepat. Leadership sih, lebih ke leadership. Tapi in order untuk kita tuh bisa jadi leader yang hebat, kita harus belajar untuk nge-lead diri kita sendiri. Jadi bukan belajar untuk nge-lead orang lain, gimana cara kita nge-lead diri kita sendiri, gimana caranya kita bisa memanage diri kita, waktu kita, keuangan kita, itu harus di-manage dengan baik dulu, di-lead dulu, baru kita belajar untuk lead others. Itu poin paling pentingnya ya, Kak Felicia. Bisa dibilang salah satu yang paling penting. Nah, kalau dari sisi marketingnya, perlu juga nggak sih Kak kita punya pengetahuan basic atau memang harus punya skill yang sampai tahap seberapa gitu untuk terjun ke dunia bisnis? Aku punya banyak temen yang nggak ngerti cara marketing sama sekali dan usahanya itu benar-benar besar banget, 10 kali lipat lebih dari Mirael. Tapi yang aku lihat yang mereka punya adalah keyakinan tentang produk atau jasa yang mereka punya. Mereka yakin, karena kita nggak butuh untuk jago ngomong. Tapi yang kita butuhkan, kita yakin sama produk kita dan gimana cara kita menerjemahkan keyakinan kita sampai orang lain jadi ikut yakin juga. Gak perlu dalam kata-kata yang hebat, tapi mungkin dari aksi kita, dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita percaya. Banyak juga kok orang yang gak bisa ngomong hebat atau marketing, tapi tetap bisa. Tapi ya, terlepas dari itu semua, jangan sampai mengkotak-kotakan diri. Jangan bilang, oh aku introvert, aku gak bisa ngomong sama orang, aku gak mau ngomong lah. Terus growing sih, juga itu penting banget sebagai pengusaha karena pertumbuhan usaha kita akan sejauh seberapa besar kita bertumbuh sebagai manusia. Kalau kitanya stuck aja, kita nggak mau belajar, kita nggak mau terbuka, ya stuck aja bisnis kita. Mau setinggi, mau senaik apapun, nggak akan melebihi kapasitas diri kita sendiri sebagai pemimpin. Skill apa sih yang harus dimiliki beautypreneur? Apakah cukup dengan banyak followers aja? Skill yang tadi aku sempat bilang ya, skill untuk leadership skill itu penting dan kemampuan untuk rekrut karyawan, karena kebanyakan kalau pengusaha baru mulai biasanya itu pasti ngerem untuk hire karyawan, padahal hire karyawan itu penting supaya kita tuh membebaskan kita dan memberikan kita ruang untuk berpikir dan memikirkan strategi, bukan cuma eksekusi aja. Dan sebenarnya bukan skill, aku ngerasa semua skill bisa dipelajarin. Kalau hari ini teman-teman nggak ngerti cara renang, kalau kita pengen belajar renang, kita pasti bisa. Jadi jangan fokus ke skill, fokusnya ke mindset sama attitude. Jadi lebih tepatnya mindset apa yang harus dipunyain untuk bisa jadi pengusaha yang sukses. Karena skill itu bisa dipelajarin, apapun itu.
tapi mindset yang susah. Kita ada orang yang benar-benar skillnya banyak banget. Pernah gak sih lihat teman kita yang bisa apapun tapi nggak ngeraih apa yang dia ingin raih gitu, nggak mencapai itu. Kenapa? Apa yang membedakan? Apakah punya skill banyak itu artinya kita bisa jadi orang yang sukses? Tentu saja nggak selalu. Tapi kalau kita punya mindset yang benar, kita punya attitude yang benar, itu pasti secara nggak langsung pelan-pelan itu akan membawa kita ke kesuksesan. Cara membangun super team. Ada tips-tips nggak untuk staff supaya loyal dan mau sama-sama bikin maju usaha? Cara bangun super team ya. Jadi sebenarnya itu tuh trial dan error sih. Jadi aku tuh selalu mikir kalau tim yang aku bangun awal-awal, aku tahu pasti nggak, mana mungkin sih kita misalnya rekrut 5 orang terus 5 super solid, super dedicated. Pasti ada aja yang nggak solid gitu loh. Jadi yang biasa aku tanamkan adalah untuk dapetin tim solid ya butuh effort juga dari aku untuk rekrut, untuk berani memecat ketika memang nggak nyambung gitu loh. Oh ini nggak bisa nih, nggak sesuai dengan visi aku. Bukannya kayak nggak enakan, tunggu probation 3 bulan, ditambahin jadi probation 6 bulan. Untuk supaya tim loyal, tergantung sih apakah kita sebagai pemimpin tuh bisa mendengarkan. Karena sebenarnya pemimpin yang baik itu bukan selalu melulu tuh pintar ngomong, tapi pintar ngedengerin. Kita bisa gak dengerin aspirasi dari staff kita, tim kita dengerin, dan kita apresiasi sih, lebih tepatnya bisa apresiasi orang-orang. So yang kembali lagi aku bilang ya, semua itu terlepas seberapa mau kita belajar untuk jadi pemimpin yang baik, tapi itu dimulai dari mimpin diri sendiri dulu. Kak Feli boleh kasih semangat nggak sih buat sahabat Nova untuk yang mau jadi beautypreneur, dan juga sahabat Nova yang kayaknya masih ragu-ragu nih pakai produk lokal di sehariannya? Aku mungkin kalau untuk teman-teman yang pengen jadi beautypreneur, sebenarnya jangan terlalu banyak mikir, karena kalau kita terlalu banyak mikir, kita jadi nggak ngelakuin apa-apa. Yang terpenting adalah apa yang bisa kamu kerjain sekarang, kerjain aja dulu. Dan rayain kemenangan kecil. Jadi kadang-kadang kalau kita bandingin sama yang lebih besar dari kita akan selalu merasa kecil. Tapi seenggaknya jangan lihat keluar, tapi ngelihat sebenarnya apa sih progres yang udah aku lakukan yang kemarin belum, tapi sekarang udah. Dan rayakan kemenangan itu, karena itu adalah kemenangan kecil yang bisa kita rasakan. Karena kunci untuk kesuksesan itu sebenarnya kebahagiaan. Banyak orang yang bilang, saya harus sukses untuk bahagia, tetapi untuk bisa jadi sukses kita harus bahagia dulu. Jadi usahakan dan upayakan untuk bahagia.